Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farul Ikhwan dari kelas Biologi D semester 4. Dalam video ini saya akan mereview kembali materi praktikum yang telah dijalankan kemarin tentang siklus biokimia. Dan saya kebagian penjelasan tentang siklus sulfur. Jadi untuk lebih singkatnya, siklus sulfur adalah perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat kembali, lalu menjadi sulfat, dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Dan begitu secara siklus berputar kembali seperti itu. Sulfur di alam ditemukan dalam berbagai bentuk, di dalam tanah, ditemukan dalam bentuk mineral, di udara dalam bentuk gas, dan semuanya terdapat di dalam tumbuhan makhluk hidup juga sebagai penyusun dari protein. Siklus sulfur dimulai dari dalam tanah, dari dalam tanah, yaitu ketika ion-ion sulfat diserap oleh akar tumbuhan dan dimetabolisme menjadi penyusun protein dalam tubuh tumbuhan. Ketika hewan dan manusia memakan tumbuhan, protein tersebut akan berpindah ke tubuh manusia. Dari dalam tubuh manusia, senyawa sulfur mengalami metabolisme. Dengan sisa-sisa hasil metabolisme tersebut juga mengandung sulfur, lalu diuraikan oleh bakteri. Dalam lambung berupa gas. Salah satu zat yang terkandung dalam gas tersebut adalah sulfur. Selanjutnya, sulfur banyak terdapat di dalam kerak bumi. Sulfur dapat diserap oleh tumbuhan dalam bentuk dalam bentuk sulfat. Sulfur diperlukan dalam bentuk untuk menjadi sintesis senyawa protein. Sulfat dalam tanah diserap oleh tumbuhan, selanjutnya digunakan untuk sintesis protein. Melalui rantai makanan, sulfur berpindah ke konsumen. Jika organisme mati, senyawa sulfur dalam organisme akan terurai secara aerob membentuk sulfat kembali. Dan bila penguraian berlangsung secara anaerob, maka menghasilkan sulfur dan sulfida. Gas sulfur dan sulfida juga berasal dari hasil reduksi senyawa-senyawa sulfat secara anaerob oleh bakteri reduksi sulfur, dan oleh bakteri sulfur itu gas sulfur dan sulfida di udara dioksidasi menghasilkan sulfur. Selanjutnya sulfur dioksidasi lagi membentuk sulfat dalam tanah. Proses terjadinya sulfur akibat proses ini terjadinya pembakaran bahan bakar fosil batu bara dan terjadi akibat adanya aktivitas gunung berapi. Lalu asapnya akan naik ke atmosfer atau udara. Sulfur oksida itu akan berada di awan, membentuk hidrolisis air, membentuk hujan asam nantinya, dan akan mengalami kondensasi dan menurunkan air yang mengandung senyawa sulfur. Air hujan itu akan masuk ke dalam tanah yang akan berubah menjadi sulfat yang sangat penting untuk tumbuhan. Sulfat hanya terdapat dalam bentuk anorganik. Sulfat ini mampu berpindah dari bumi ke alam, ke tubuh tumbuhan, dimakan kembali, dan begitulah siklus namanya selalu berputar. Sulfur akan direduksi kembali oleh bakteri menjadi sulfida, dan seperti itu perjalanan. Dan sekian adalah review dari siklus sulfur.